Jadi alhamdulillah anak hadir. Insya Allah acara dari kami. Assalamualaikum. Itu adalah berhenti sebentar tanpa napas. Berhentinya ukuran 2 waktu kaki. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم إنا جعلنا ما على
عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم
Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Majelis Taklim At-Ta'aruf yang akan disampaikan oleh Ustazah Teti RSPD MPD. Kepada Ustazah Teti Tati, maaf, kepada Ustazah Tati RSPD MPD kami persilakan. Oh. Jenang teh Tati rupanya. Ini nganggur bareng beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendawini beribadah pada nganggo bahasa Sunda. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kagungan Allah anu Maha Ghafur, anu parantos maparing nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sareng nikmat silaturahmi naon kaurang sadayana. Sholawat sareng salam mugi Allah limpahkeun ka junjungan alam kakasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sahabatna, ka tabi'in, kalian mugi Allah mugi-mugi urang sadayana ditampi janten umat mantena. Amin. Ibu-ibu pribados ngaturkeun nuhun ka pangatur acara anu parantos masihan waktos kanggo cumados dipayungkeun. Anu tangtos seueur kalepatan dibagikeun mugi ngamaklum. Hormatin sikuring karsana ibu ketua. Mugi-mugi Allah maparin sehat salamina. Panjang yuswana. Amin. Ikeun derajatna ku Allah. Amin. Yang terjalmi adu dimuliakeun ku Allah di dunia. Amin. Kahatur ibu mubalik anu bade ngadugikeun tausiahna mugi urang sadayana tiasa mungkin. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kalian ridho Allah mempalna urang di ieu tempat dihapunten dosa kalian, ditinggikeun derajat urang, yang terjamin anu istiqomah ibadah dina agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjang yuswana, Amin. yang terjamin husnul khotimah. Amin. Hadirin rahimakumullah, cimpuring teh rada bingung nuju di papancen tugas kedah ngadugikeun ieu materi, bingung naon nu kedah didugikeun. Namun pribados teh kantos maca salah sawios tulisan anu unina sapertos ieu. Yang dina akhir zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kantos bersabda, yang hiji waktos akhir zaman Islam bakal berkembang di negeri bagian timur. Diteraskeun ku Ali bin Abi Thalib.
kenal ibu Kak Ali bin Abi Thalib. Kenapa dia kenal bu? Umami teu acan, engke urang buka nya. Terus duit ka bumi Kak Ali bin Abi Thalib teh. Didinya diuningakeun dijelaskeun, laras bisa. Yang Islam teh bakal berkembang di dunia bagian timur. Para peneliti Islam, sanes Islam, sadayana bergerak. Ternyata eta negeri teh lambangna merah putih. Aya lambang negara, aya dasar negara. Aya lambang negara mah bendera. Presiden eta namina lambang negara. Upami dasar negara mah diurang teh naon? Pancasila. Ibu apa Pancasila? Isi hilap deui sasarna. Sila nu kahiji naon? Ketuhanan yang Maha Esa. Terus sila nu kadua? Kemanusiaan yang adil dan Anu beradab. katilu? Persatuan Indonesia. Anu kaopat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Anu kalima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar hebat. Pintar ibu-ibu. Ibu-ibu kudu masar karena Pancasila eta dasar negaranya. Tah ata arep mah nganona tidinya tina Pancasila. Sila anu kahiji. Di ata arep mah di lingkungan kegiatan di majelis taklim teh tos rutin. Anu kahiji ngaos Quran. Anu kadua pembinaan sholawat. Sarae sholawat. Bu Atimah. Anu katilu marhabaan. Pilih ke peryogi lagi tahun aya. Anu katilu tausiah ngupikeun ceramah. Di ustad-ustad anu tos biasa ngadugikeun di majelis taklim. Atuh sila anu kadua ngarintis nuju berjalan pembinaan kurang kali di antawisna PAUD. Pemudana dipimpin dina olahraga eta sadayana ibu-ibu terjun diri dina pembinaan pemuda. Atuh ibu-ibuna nyarira aya senam, aya olahraga, sareng keterampilan. Ketua di majelis taim Atta Arumah upami aya kegiatan teh kueh teh tarame di pasar. Ibu sadayana palalintar sadaya kueh. Alhamdulillah. Atuh sila anu katilu nyata persatuan teh Ibu santunan anak yatim. Teras deui santunan kaum duafa. Santunan orang sakit sareng nu kenging musibah rereongan. Di Atta Arumah aya nu nyumbang 2.000 sagala bu. Tinggali 100.000 juga 2.000 aya. Terus sila anu kaopat regenerasi kepengurusan di Atta Arumah setiap sakitu tahun sakali teh perubahan terus. Jantan seger wae bu. Tapi anggaran nu dipiwaran ka payung mah tos tarola. Di acan waranteun bu. Terus ngiring oge dina kegiatan kurban. Ngiring oge dina kegiatan posyandu. Atuh sila anu kalima anu terakhir. Di majelis taklim Atta Arumah ibu-ibuna aya nu janten RT. Oge sakedap deui aya anu bade janten Grab. Resep gotong royong bebersih di lingkungan ibu. Mudah-mudahan anu berpegang karena si Pancasila ieu teh sing janten berkat sareng taufik ti Allah kanggo ngalaksanakeun ibadah sakumaha anu dipidamel ku ibu-ibu muslimah. Ibu peryogi kauningannya kantenan ibu mah tos sering katana suci.
Di negara anu sanes mah Bu, upami aya nu maling teu ditaros heula, bade kolot, bade murang kali diteukeup mana-mana. Upami di negara sanes aya nu korupsi teu ditaros heula, dikejeburkeun ka laut anu ngendapna buaya unggul. Kabayang kumaha Ibu? Tapi di urang di Indonesia Ibu, anu maling teh ditaros heula. Kunaon maling? Gerdahar. Gerdahar mah teu dina naon, malah dipasihan, disantun. Tah kumagi urang mah negara Pancasila. Atuh leres pisan upami kitu mah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunjuk Indonesia dina akhir zaman maka janten negara anu Islamna berkembang. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah dan dimuliakan ku Allah. Pribados yakin kita tadi ngantai ngawitannya. Setiap majelis taklim rata-rata anu hadir istri ibu. Ibu-ibu. Tapi ternyata ibu aya keterangan anu dikasihkeun. Jaga di neraka anu seueur teh istri ibu. Sieun Bu. Begitu pribados pada sok panasaran ditaroskeun kunaon eta istri nu sakieu balatna di majelis taklim beuseur di neraka. Ternyata Ibu penyebab nama mung hiji teu bersyukur ka carogena Ibu. Tah eta Marima tadi dina angkot tadi aseserian numpuk tengah dongengkeun bapak-bapak. Kumari kitu Ibu, kurang-kurang mah urang ka Rasulullah wae nyatakeun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, upami istri hoyong kana ka surga, cekap tilu kekedah seueur-seueur. Hiji bersyukur ka carogena, dua puasa di bulan Ramadan, katilu sholat dina 5 waktu. Gampil tapi hese. Di pribados dina ieu kesempatan gaduhkeun pesan moral panginten iman Bu. Dina tutup ieu uraian geuning surga teh ka henteu sesah. Upami urangna terang. Surga teh ayana dina ridho caroge. Apa? Istri beli lepas dari suami. Istri surgana aya dina ridho caroge. Kumano teu gaduh caroge apa ukur gaduh. Ya, ukur gaduh. Upami tutus teu aya ya. Kedah kumaha atuh urang titip insyaallah uih ti dieu pribados teh bade ieu. Insyaallah. Kawin teh ge sonten. Kupikeun ya, ompak ieu nu sumping sadayana seragam. Ge sonten tos magrib bade bobo, urang sampeurkeun caroge urang. Serius. Urang cium panangan. Cium panangan. Cium tarangna. Dari yang dia jadi lepas dia kalau cium naona katanya. Urang cium pananganna, cium tarangna, bari nyarios. Pak, abdi nyuhungkeun surga. Pasikeun surga ka abdi. Dina urang maot teu bugah deui oge, tos dipasikeun surga ka urang. Bade? Insyaallah.
ku caroge ka duhur sahur tangke carek nyarios ngamalinahan mugi adem si hapunten anu leresna eta di Allah anu letakna eta di Pinggados sakitu anu kapihatur kula di taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pantun dulu ya sebelum acara dilanjutkan. Tapi jawabnya jangan cakep Masya Allah. Pergi haji ke tanah Mekah. Masya Allah. Masya Allah. Ulangi emutkan Masya Allah ya. Pergi haji ke tanah Mekah. Masya Allah. Jangan lupa memberi kurma. Masya Allah. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Mari kita mendengarkan maulid Qiyatul Hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustadzah Hajjah Khairul Zahwati SE dengan judul Iman dan Amal adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Kepada Ustadzah Hajjah Khairul Zahwati kami persilahkan. Gitu ya Bu ya. Tapi ini rasa tanggung jawab ibu-ibu sekalian. Ini luar biasa. Ibunda kita mengundang seorang ustazah katanya. Ustazah itu luar biasa ibu-ibu. Kedai ilmunya tingginya. Diundang dari Aceh. Masya Allah dari Aceh ibu. Jauh ibu dari Aceh ya Bu ya. Tetapi ibu-ibu, saya adalah orang Subang yang lahir di Aceh 58 tahun yang lalu. Numpang lahir doang. Numpang lahir doang kata Bu Ica. Nah, kenapa saya sampaikan ibu-ibu agar kenal dengan saya? Tak kenal maka tak sayang. Ibu-ibu kenal dengan saya. Barangkali di sini saya yakin yang rombongan saya dari Majelis Taklim Al-Makmuri sudah kenal betul dengan saya. Kenapa ibu-ibu? Saya itu berada di Subang sudah selama 32 tahun. Jadi ibu sasa sadri yang punya. Aduh, abi grogi tadi ibu Majelis Taklim bahasa Sunda, kumaha abinya? Bahasa Sunda atau nanti bahasa Aceh? Aceh. Subhanallah. Bahasa Aceh nanti lain waktu saya akan sampaikan dengan bahasa Aceh. Demikian perkenalan kita. Nama saya Ibu Wati. Tadi disampaikan oleh MC adalah Ibu Khazawati. Itu nama paling tunggal Ibu. Yang ada hanya di Aceh. Di Subang Daya Ibu. Beres nih Bu? Yes. Tapi saya menasionalkan nama saya. Nama saya adalah Ibu Wati. Wanita terindah. Masya Allah. Soga di mana Bu tadi Bu? Insya Allah Ibu. Insya Allah akan kita laksanakan bersama. Terima kasih. Itu perkenalan dengan Abi, tadi Ibu Wati. Pekerjaan Abi seorang guru, Ibu. Barangkali ibu-ibu terang SMK Negeri 1 Subang. Kebetulan sahabat saya, besti saya Bu Haji Siti Maimunah hadir hari ini. Terima kasih Bu Haji. Ya, mudah-mudahan bisa mengajak yang lainnya. Terima kasih. Maka Ibu kurang keraskan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan nikmatnya kepada kita semua. Dan tentunya karena hari ini ibu-ibu bisa berkumpul bersama di ruangan yang megah ini, ruangan kita semuanya yang harus kita makmurkan, tentunya karena kasih sayang Allah kepada kita semuanya.
Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang istiqomah dalam iman dan amal hingga akhir zaman. Ibu-ibu rahimahullah, pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh ibunda saya, Ibu Dr. Nahya Samsia Apoteker. Beliau adalah orang tua saya. Karena tadi saya sedikit bercerita, saya berasal dari Aceh, tapi saya banyak mendapatkan ilmu dari beliau, sehingga hari ini saya belajar untuk sedikit ya Bu ya, menyampaikan ilmu, barangkali mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan sebuah pantun Islam. Tadi MC membawa pantun ya Bu ya, dan saya tidak mau kalah juga memberikan pantun Islam. Karena saya orang Melayu ibu-ibu, jadi kalau orang Melayu itu sering kalau pembukaan menerima tamu itu harus dengan Pantun. sebuah pantun. Bunga mawar mekar di taman, Masya Allah. harum semerbak sepanjang hari. Masya Allah. Iman kuat, amal pun berjalan, bekal hidup menuju ilahi. Pada kesempatan yang adalah iman dan amal soleh, dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Tentunya sebelum saya menyampaikan, izinkan kita mengetahui apa pengertian iman itu sendiri. Pertama, secara bahasa, iman artinya percaya atau membenarkan. Jadi ibu, secara bahasa bahwa iman itu adalah percaya atau membenarkan. Secara istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, kita ibu-ibu, jadi iman teh secara istilah adalah keyakinan dalam hati. Terus nih ibu-ibu, kurang teh, rukun iman kurang teh ayat sabaraha ibu? Yang pertama adalah yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda, iman itu adalah meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Nah ini ibu, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi iman itu juga adalah meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi sepados ibu orang pasteran, apalagi kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibu ya, kumaha ibu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Kamari ibu abdi sumpi menghadiri pengawasan di majelis taklim Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Nah ibu, saya ingat Bu, penceramaan luar biasa ibu. Putrana Amin. Mohon. Nah itu luar biasa. Kemudian kita juga mendapatkan ilmu dari Ustaz kita. Tentunya hari ini kita mengulang kembali bagaimana kita meyakini iman kepada kita. Kemudian apa
itu amal soleh. Berasal dari kata amal yang berarti perbuatan. Jadi amal itu adalah perbuatan. Dan soleh yang berarti baik serta benar menurut syariat Islam. Jadi amal soleh itu adalah semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan ajaran Rasul. Maka ibu-ibu, kalau kita kaitkan kemarin itu bahwa orang yang beriman dan orang beramal, maka menjadilah seorang yang takwa. Janjinya apa ibu? Takwa itu adalah surga yang diberikan oleh Allah SWT. Masih ingat ya Bu ya? Kemarin ceramah dari Ustaz. Kemudian ibu-ibu, sedikit saya bercerita karena profesi saya seorang guru. Maka sekarang ini menarik ibu, gubernur kita adalah sangat ibu gubernur nanti. Kandeti. Nah, beliau adalah seorang juga yang memperhatikan, pemerhati terhadap pendidikan. Dalam sebuah kontennya itu, beliau mengatakan, pendidikan Indonesia itu harus menggunakan, ini yang luar biasa, kita bunga, bahagia, kita sebagai orang Jawa Barat, adalah Pancawaluya. Terang ibu, Pancawaluya. Punten ya ibunya. Ari guru mah kedah terang ibu Pancawaluya teh. Ari panca eta 5, waluya eta kesejahteraan. Dari begitu gubernur kita sangat memperhatikan kepada pendidikan. Nanti terkait ya Bu dengan iman dan amal. Dari Pancawaluya itu ada 5 hal, ibu-ibu. Ini juga saya kadang-kadang karena saya orang Aceh tadi, orang Aceh kok kami orang Sunda. Eta kedah terang ibu-ibu, yang pertama adalah kedah cager. Cager teh naon ya Bu? Sehat Bu? Sehat. Berarti orang sadayana kedah sehat lahir dan Sehat kantong juga, Bu. nah, kedua setelah cager Bager. beras ya Bu, bager. Bager teh naon Ibu? Baik. Urang teh sudah baik. Terus nomor 3 Bener. benar. Harus benar Ibu. Harus jujur. Luka opat. Sehat. Singer. Pinter. Pinter heula. Bager. Bener. Bager. Taca apa sih Bu? Cager. Bager. Pinter. Yang terakhir singer. Singer eta Bu orang bibir sauna adalah memiliki suatu keterampilan. Singer. Gerak cepat orang. Gerak cepat. Siap ya. 5 Pancawaluya itu terkait juga dengan apa tema kita hari ini adalah iman dan amal soleh. Ini luar biasa Ibu. Kita orang Jawa Barat punya gaya Pancawaluya. Ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita mengajarkan anak-anak kita itu bagaimana kita beriman, bagaimana kita beramal soleh. Singer. Beramal soleh itu adalah sebuah, tadi dikatakan ada sebuah perbuatan. Jadi jelas Ibu, kedah cager gerak orangnya, kedah sehat. Setelah cager, kemudian kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Iman
Saurna tadi iman adalah keyakinan di hati kita. Maka begitu waktu panggilan sholat datang, maka segerakan tinggalkan pekerjaan-pekerjaan. Tak eta yang dikatakannya kita telah berkeyakinan. Ya, ibu-ibu seperti itu, beres ibu. Saya yakin ibu-ibu yang berada di sini atas katingali ibu tabu 8 pesumping kadir kanggo naon ibu mencari ilmu gitu. Eta amal soleh bu. Kurang kepengawasan itu adalah salah satu amal soleh, mencari ilmu. Kemudian ibu-ibu dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita meyakini atau beriman bahwa rezeki itu datang dari Allah. Jadi ulah sombong ibu, kurang gaduh mobil BMW, kita seolah-olah hasil diurut capek bekerja puluhan tahun, kurang mesin mobil. Berarti kita belum meyakini bahwa rezeki itu datang dari Allah. Hanya saja melalui ibu perbuatan. Ibu-ibu datang ke sini tadi, barangkali ibu-ibu sudah menyiapkan sedikit rezekinya pagi ini. Kita bersedekah. Di depan tadi saya sudah melihat alhamdulillah ada kotak infak yang tentunya yang belum beramal sebelum tadi bisa kita menitipkan infak kita. Yakin ibu-ibu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Kemudian juga kita beriman bahwa akhirat itu nyata. Jadi ibu-ibu jangan semuanya bahasa Sunda. Jangan kita nggak percaya bahwa akhirat itu ada ibu. Neraka itu ada. Maka kalau kita sudah beriman, kemudian kita melakukan amal soleh, insya Allah ibu, itu adalah takwa. Maka takwa itu adalah surga yang dijanjikan Allah kepada kita semua. Yakin ya ibu-ibu? Insya Allah ibu. Ibu berapa menit lagi ibu? Santai. Kemudian ibu-ibu, amal soleh kita itu dianggap soleh bila memenuhi 2 syarat. Kira-kira apa 2 syarat itu? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Jadi kita sudah beriman, kemudian melakukan amal perbuatan, memberikan Rp2.000 dalam kotak infak, tetapi kita ikhlas, itu lebih nilainya dari Allah SWT dibandingkan kurang memberikan 1 triliun tapi kurang kesong pabejabit ya meser jam 11,6 miliar ini gedahnya disumbangkan we kabungannya udah hari itu teh mungkin orang Indonesia tidak ada yang kelaparan ibu-ibu ya mau sih bu. Ayeuna Jawa Barat itu oleh Pak KDM kita dikatakan paling banyak pengangguran dan paling banyak orang yang sengsara. Terus ibu, padahal jumlah penduduk kita itu sangat banyak. Kemana? Tanda tanya kita semua. Padahal kita yakin kita orang beriman dan kemudian kita melakukan amal soleh. Insya Allah ibu, kalau kita lakukan itu secara rutin, kata orang Jawa, secara ajak, insya Allah ibu, tidak ada yang sengsara ibu, saudara-saudara kita. Sekarang masih kita lihat saudara-saudara kita masih banyak yang kelaparan. Itu tanggung jawab siapa? Kita. Tanggung jawab. Masih banyak bu di luar sana bu yang hari ini makan,
besok tidak makan. Ini menjadi perhatian kita semua ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu rahimakumullah. Iman dan amal soleh tidak bisa kita pisah. Di dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masih. Nah, jadi gitu ya. Laptopnya deh, ya Allah ya Allah. Semangat tuh. Kita lanjutkan dulu. Yang artinya adalah demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali buka HP dulu. Iya, itu coba. Tadi nak yang makin yuk. Sebenarnya manusia itu dalam kerugian. Kartu Ustazah. Wal asri demi masa. Wal asri demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan yang menasehati dalam kebenaran dan yang kesabaran dan yang menikapi dalam kesabaran. Jadi ayat ini menegaskan bahwa iman saja tidak cukup tanpa amal, dan amal juga tidak akan diterima tanpa iman. Iman tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Amal tanpa iman bagaikan buah yang tumbuh tanpa akar. Jadi ibu-ibu, iman itu adalah kalau kita jadikan seperti akar yang kuat, akar yang sering disiram oleh kita, tumbuhan yang sering menjadikan akar menjadi kuat, kemudian menjadi buah yang banyak. Itulah iman dan amal. Seperti juga bangunan yang fondasinya kuat, maka bangunan itu adalah sebuah amal. Bagaimana kita beramal? Kemudian ibu-ibu, satu lagi ya Bu ya, contoh inspiratif yang sering kita lihat adalah, saya sering melihat di pasar ibu-ibu, sering belanja desa sambil sekali ibu-ibu tapi ke pasar, kemudian belanja, kemudian saya membeli bawang merah, kemudian saya minta timbangan. Saya membelinya 1 kilo, kemudian ditimbang. Nah, disinilah nilai apa ibu-ibu? Iman dan hak. Begitu saya sampai di rumah, bawang merah tadi itu saya coba untuk menimbang, karena tadi saya ada kekhawatiran di pasar. Nah, eta dihantar EKT ayat magnet itu ibu-ibu. Nah, sehingga itu memberatkan si timbangannya. Begitu saya sampai di rumah, saya timbang kembali dengan timbangan kita, ternyata ukuran 1 on. Maka
bukan lumayan ya Bu ya. Jadi kalau 1 kilo itu ada berapa on? 20. Nah lumayan ibu-ibu. Dengan harga 20.000 dikurangi 1 on berarti ada 2.000 rupiah. Kalau terus orang membeli, ya maka berapa rupiah yang dilakukan? Berarti si pedagang tadi belum memiliki iman dan amal. Sepele kelihatannya. Kemudian juga banyak contoh-contoh yang lain ibu-ibu. Seperti tadi pembuka saya katakan, ajaklah kita, belajarlah dari hari ini, kita coba setiap harinya kita bisa mengeluarkan apa ibu? Sedekah kita. Tidak usah besar, tapi ajak setiap hari 2.000 dengan naon ibu-ibu. Yang penting ajaknya, tetapnya, konsistennya itu. Itulah nilai iman dan amal soleh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Bahwa kisah yang tadi itu dia sangat merugi. Berarti Allah tidak memberikan apa ibu-ibu? Pahala kepadanya. Ngaku-ngaku agama Islam. Hai orang beriman, oke tidak percaya rukun iman ayat ke-6. Berarti anjana tidak percaya bahwa Allah itu di mana saja, mengetahui apa yang kita lakukan. Dan ini sering ibu-ibu, sedikit lagi ya Bu ya. Saya sebagai pendidik ini yang sering saya sampaikan kepada anak-anak kami. Ya, Bu Haji situ ya, koreksi ya saya Bu Haji. Di sekolah kami sering mengingatkan anak-anak, bagaimana kalian adalah seorang yang mengaku beragama Islam, kemudian beriman pada Allah. Anak-anak kita sekarang ibu-ibu, karena zamannya teknologi maju, ini yang menjadi PR kami dulu. Karena kegiatan pembelajaran itu harus menggunakan HP. Di HP itu ibu, pada saat kita ingin mencari materi, keluar aneh. Bagaimana kita mengontrol anak-anak? Apalagi kami di SMK Negeri 1 punya 2.500 siswa. Makanya ibu-ibu saya katakan lagi tadi, alhamdulillah kita punya gubernur yang harus mencanangkan Pancawaliyah. Jadi kami ibu guru-guru itu sebelum memulai pembelajaran memberikan dulu Pancawaliyah itu. Bagaimana anak-anak kami harus jadi orang yang benar, bager, cager, pintar, singer. Nah ini ibu PR kami. Tetapi itulah ibu, ada naluri kami seorang ibu. Kadang-kadang sebelum mulai pembelajaran kami mengingatkan, anak-anak, siapa yang hari ini tidak melakukan sholat, mohon kejujuran. Bu, aku sholat tapi terlambat. Bu, aku nggak sholat Bu. Kenapa? Aku begadang. Banyak ibu persoalan. Tapi kami harus sabar. Kemudian kami membimbingnya. Anak-anakku, kalau kalian terlambat bangun, tapi kalian sudah niat, kalian bangun. Sekarang juga sekolah itu harus jam 6 hadir di sekolah. Sekarang itu subuh jam 4:13. Kalau kalian terlambat, jam 5 kalian laksanakan sholat subuh. Ini tidak ada kata itu ibu-ibu. Kemudian bagaimana perilaku anak-anak kita yang tadi yang
saya katakan begitu kita buka materi yang keluar yang aneh-aneh, maksudnya aneh-aneh itu ya Bu ya, yang tidak pantas mereka komen. Itu mudah banget Bu. Tapi keciri kalau orang teh Bu, alhamdulillah, nah sekolah SMK 1 punya jurusan yang namanya rekayasa. Jadi si HP itu bisa dilacak oleh guru-guru, sehingga akhirnya anak-anak dipanggillah itu ke siswa. Akhirnya kami buka yang terjadi setiap malam, hanya itu yang ditonton. Sedih Ibu, sedih. Kami guru merasa berdosa, iya. Karena itu ada rasa naluri kami seorang ibu, rasa tanggung jawab kami. Mau jadi apa generasi muda? Ya, mari ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu di sini yang punya anak, yang punya cucu, kontrol HP-nya ibu-ibu. Bagaimana caranya? Ajak mereka ngobrol, ibu-ibu. HP itu sekarang ibu-ibu duduk dengan keluarga, duduk dengan suami, duduk dengan anak, duduk dengan cucu, masing-masing megang HP, nggak kenal lagi yang mana neneknya, yang mana ibunya, yang mana bapaknya, nggak kenal ibu-ibu. Prihatin nggak kita? Prihatin ibu-ibu. Maka ajak anak-anak kita Bu, cucu kita, hari Sabtu Minggu ajak mereka jalan-jalan supaya lupa mereka. Luar biasa. Mohon maaf ibu-ibu apabila ada anak-anak ibu di sini di SMK 1, kalau kami belum bisa secara optimal melakukannya itu, mohon maaf secara pribadi saya. Tetapi mari saya mengajak, bukan tanggung jawab kami sebagai guru saja, tetapi lingkungan di mana anak-anak itu yang harus dikontrol oleh ibu-ibu. Punya nomor HP teman, ya mungkin cukup ibu. Ya, kemudian ibu-ibu sekalian, Allah. Nah, iman dan amal soleh juga merupakan bekal kita menuju surga. Nanti ibu-ibu bisa dibaca surat Al-Kahfi ayat 30. Kemudian penutup ibu, karena nanti selanjutnya kita mohon ibu dan kita bisa menjelaskan lagi. Dan untuk itu mari menutup dari ceramah singkat ini, izinkan juga saya menggunakan pantun lagi, boleh ya Bu ya? Ini sedang pantun ini Bu. Naik atas segala apa yang telah saya sampaikan, karena kekilapan adalah milik manusia dan kesempurnaan itu adalah milik Allah SWT, dan tentunya tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah. Mohon teman-teman yang sudah demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang telah menyampaikan tausiahnya. Alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah yang pertama. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, dan semoga yang disampaikan beliau akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yaitu menginjak acara yang kelima, yaitu tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustazah Dr. Anjah Hazaliah Sanusiah. Judulnya mungkin melanjutkan yang tadi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana wa iyyakum min ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Punten suara pribados teh masih serak-serak basah. Tos sasasi belum kembali sok hilap ibu kadang sering ngaleun. Kalian widi Allah orang biasa kempel di dieu ke Nabi Buwati tengah tosen dinya. Sasarangan mudah-mudahan kempelna urang sadaya aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala disertat janten amal soleh anu janten bekal urang menjaga di akhirat. Sholawat salam mudah-mudahan dilimpahkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribados paling melengkapi apa yang disampaikan oleh Ibu Wati. Mau satu acana pilih hilap. Sepemaha tadi kekhawatiran Bu Wati terhadap anak-anak. Jangan pribados ini ngayakeun kegiatan Putri Mar'atus Sholihah yang untuk anak SLP, SLA, mahasiswa atau mungkin dewasa yang belum menikah, maka ibu-ibu insya Allah kalau pertemuan salajengna sudah 4 kali pertemuan, nanti yang kelima kali insya Allah bulan depan pada tanggal 2 November. Karena materinya yang akan menyampaikan Ibu Dr. Ponti, spesialis penyakit dalam. Dan saya pikir ilmu itu tidak khusus untuk anak-anak, ibu-ibunya juga perlu. Jadi waktunya digabung dalam pengajian rutin bulanan. Jadi insya Allah tanggal 2 November. Coba ibu-ibu aja para putri ibu atau mungkin cucu atau siapa saja yang SLP, SLA, mereka perlu persiapan kesehatan seperti apa yang harus mereka persiapan sebagai remaja putri menghadapi hidup untuk masa yang akan datang. Tepoti pasti tahu masalah wanita di Subang seperti apa. Dengan ajak ya ibu-ibu, para putri-putri remaja ibu-ibu sasarangan nekapin 2 November. Karena memang seperti tadi keharian atau saya ada kekhawatiran kita terhadap remaja itu luar biasa. Karena remaja itu jauh lebih luar biasa daripada laki-laki ya. Kenapa? Karena mereka itulah yang akan melahirkan pahlawan atau pengkhianat nantinya. Jadi perlu mereka dipersiapkan dan ibu-ibu cobi diajak ya. Kenal, sekolah di SLP, SLA dan tidak dipungut bayaran. Anu kaduana tadi kenal pribados dus di Jariah di Payun, ibu-ibu pribados prihatin tinggal ibu-ibu pas sedak-sedak gitu ya. Jadi maksud pribados iya pada ditutup puterpal antawis rorompok sareng apotek. Jantan ke dirinya tiasa dipasang terpal sareng karpet gitu. Jantan pas sedak-sedak deukeun ka garasi. Jantan eta kotak anu tadi teh. Jantan pribadi tuh hayang ieu tempat itu bukan kepunyaan saya, tapi kepunyaan kita semua menjadi ladang amal jariah ibu-ibu gitu ya. Karena mungkin biasa dibahas deui. Karena kalau amal jariah itu amal yang akan langgeng. Pribadi sereus ieu tempat ibu-ibu sasi kamari dekat 366 orang. Berarti ibu yang jariah di sini itu 366 orang menjadi saksi nanti di akhirat bahwa pada tanggal sekian bujur saya teh duduk di sini gitu ya. Dan pribadi tidak akan monopoli untuk pahala. Jadi ibu-ibu mangga. Tadi memang 2000 boleh asal ikhlas betul, tapi juga harus disesuaikan dengan kemampuan, dengan kewajaran ya.
Cek Allah teh pirang mah 2.000 ya aja teh ku saya teh diberi harta teh segini dan harta yang saya berikan itu ibu-ibu hati-hati atau beri tipat itu untuk apa? Untuk bakal ke akhirat. Ibu ke akhirat pada 2.000 anak untuk KWC gitu setiasa 2.000 apa kita tidak malu di hadapan Allah gitu ya. Dan pribados menggugah ibu-ibu di orang pamihan ini bakal mah karena memang kadang-kadang kita lupa gitu ya. Sok asa berkurang nganten kaya teh tah. Dan eta kedua. Terus anu katilu ibu-ibu kalau tiap sasi kunam pribados hajat jamaah-jamaah supaya terang majlis taklim. Tak ayana saha siap kamu sasi payun menuju MC tilawah ya. Terus menjadi ketua majlis taklim. Ketua majlis taklim seperti tadi paling pokok ada disampaikan kegiatan di majlis taklim itu apa dan harinya, jamnya juga gitu ya. Karena mungkin ibu-ibu ayah hayung ke majlis taklim dia gini ayah pengawasan dari ini gitu ya. Ya, kayak biasa ngerugikan ibu-ibu satu sekali. Bu udah lagi sasi payung, abis yang bagian ada. Mungkin kalau sasi payung mah setiap daya bagi dicepengna ke ku remaja, ya, bagi di acaranya disalahkan. Rumena itu ibu. Aina orang teraskan anu tadi. Iman dan amal soleh adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Ke ibu biasa tinggal supaya tinggal betul nggak? Dan tadi terus diunggilkan hiji ku ibu Wati surat ayat surat 103 Al-Asr. Anu kedua ibu ke tiasa muka Quran surat 4 An-Nisa ayat 173. Sepisah dina Al-Quran ayat-ayat yang menyandingkan antara amanu dan amilus sholihat. Bagian tadi ibu Wati duikan bahwa amanu dan amilus sholihat itu dua hal yang tidak terpisahkan. Dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menyandingkan amanu wa amilus sholihat. Tadi datangnya surat Al-Asr. Ayat surat An-Nisa ayat 173. Fa'amal lazina amanu wa amilus sholihat fayuwafihim ujurahum wa yazidhum min fadli. Adapun orang-orang yang beriman dan amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian bagian dari karunia-Nya. Eta anu kedua. Anu katilu anu tadi dua minggu kalau sudah pembukaan surat Al-Kahfi surat 18 ayat 107. Mungkin ibu dicek deh ya seperti yakin. Kan kada iman, kada yakin betul ya. Surat Al-Kahfi ayat 107. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan amal soleh bagi mereka surga firdaus tempat tinggalnya. Luar biasa gitu ya. Ayat keempat Quran surat 18 masih Al-Kahfi ayat 23 anu tadi terus diawas kurang sadaya. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati annahum ajrun hasanah makisina fihi abada. Dan beri berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik dan mereka kekal di dalamnya. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, Quran surat 95 ayat terang surat 95 naon? Surat Atin ya. Atin ayat 4, 5, 6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus summa radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi manusia itu dibentuk dalam sebaik-baiknya bentuk, tapi kalau dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya dalam neraka illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan amal soleh falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang terus-menerus tiada putus-putusnya. Tuh, jadi eta terasnya amanu wa amilus sholihat. Dina surat yang ke-6 surat 29 Al-Ankabut ayat 58.
Surat 58 Al-Ankabut ayat 58. Walazina amanu wa amilus sholihati la nubawi annahum minal jannati ukhurafa. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Berarti lantai keberapa gitu ya? Kan bangunan itu paling bagus ya, lantainya sampai berapa gitu ya? Dan sekarang ini masih lantai yang tertinggi itu di mana Bu? Terang di Dubai. Ya Burj Khalifa ya, itu 150 lantai ya. Kemudian dalam petunjuk surat 47 surat Muhammad ayat 12. Surat Muhammad ayat 12, surat 47 surat Muhammad ayat 12. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi sesungguhnya Allah memasukkan orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa Ibu selalu pakai sungai air? Karena rumah kalau ada air itu ya luar biasa memang Ibu ya. Coba rumah bagus tapi tempat yang gersang. Apalagi ini Al-Quran diturunkannya di Mekah yang susah sungai, karena itu selalu dalam Al-Quran fi jannatin tajri min tahtiha anhar. Karena dirindukan oleh orang-orang di Mekah gitu aja. Diulang memang sih. Yang ke-8, Quran surat 48 Al-Fatah ayat 29. Quran surat 48 Al-Fatah ayat 29. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Subhanallah, janji Allah itu luar biasa. Mungkin orang tinggal tadi namihan aman itu seperti apa, amal solehnya itu yang seperti apa. Yang ke-9 Quran surat 98 Al-Bayyinah ayat 7. Quran surat 98 Al-Bayyinah ayat 7. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Surga ibu-ibu upami ditinggal ya, beribadah surga di atas salapan. Tanya orang buat apa sih, seperti apa sih yang amanu itu gitu ya. Tadi pas ditunjukkan allazina amanu, orang-orang yang beriman ya, atau orang yang mukmin, itulah mereka yang yakin akan rukun iman. Tadi rukun iman satu apa? Iman kepada Allah. Coba iman kepada Allah. Iman pada Allah, iman pada malaikat, pada sifat, pada rasul, takdir, kemudian tadi ya. Jadi orang yang beriman itu, iman kepada Allah itu seperti apa? La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah selain Allah. Nah, kita memang itu menyembah bukan nama, tapi kita kadang-kadang menyembah jabatan, menyembah kegiatan. Ketika datang panggilan sholat, berapa persen kita langsung mengiyahkan panggilan Allah? Ya, itu ukuran la ma'buda illallah. Kalau la ma'buda illallah, Allah memanggil hayya ala sholat, langsung Allah yang memanggil gitu ya. Nah kita mah kadang-kadang aduh pamong lagi nuju masak gitu ya, masih kadang-kadang seperti itu. Berapa sih sehari semalam yang bisa sekali begitu hayya ala sholat langsung kita sholat ya. Jadi itu kalau orang yang imannya kuat, segalanya itu menjadi kecil. Kalau Allah sudah memanggil, Allah yang didahulukan.
Kemudian apa? La maksuda illallah, tidak ada yang diharapkan selain keridhaan Allah. Jadi ikhlas seperti tadi gitu ya. Tadi sudah disampaikan. Jadi ibadahnya itu ikhlas semata-mata karena Allah. Ibu angkat ke dia apakah ikhlas karena Allah? Atau apa kadang-kadang lo acung egal yang tinggal beri amal ke pangahosannya. Atau ada gaduh perhiasan egal sebelas ketinggal. Nah itu kan sudah bukan tidak lagi bukan lagi iman lagi kepada Allah gitu ya. Karena ada sesuatu yarauna nasa wala yaskuruna illa qalila. Jadi semata-mata hanya ingin kelihatan oleh Allah. Jadi ketika kita katakan iman kepada Allah, tidak ada yang kita tuju selain mengharap keridhaan Allah. Kan wae manusia teriduk mah, gitu ya. Biarlah manusia akan memarahi kita, maaf Allah jangan marah kita. Kemudian kita seperti tadi sejauh mana kita mengiyahkan perintah Allah. Allah menyuruh sholat, sejauh mana kita yang kerjakan. Allah Rasulullah mengatakan infak nanti dalam Al-Quran disampaikan ayatnya. Kemudian dia adalah hukma ilah hukum Allah, tidak ada hukum yang sempurna selain hukum Allah. Ibu-ibu satu-satunya hukum yang paling mendetil dalam Al-Quran hukum nasabut. Ibu ini ngantar hukum upami sholat, puasa, haji tidak mendetil, itu kan yang mendetilnya Rasulullah. Tapi ada satu hukum, hukum apa? Bukan. Waris, sore. Betul. Waris yang paling mendetil sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan. Ya. Allah Maha tahu begitu banyak orang yang tidak mau mengerjakan melaksanakan hukum Islam. Sampai sengaja oleh mereka Islam itu apa namanya jadi terhadap wanita dibedakan gitu. Karena kenapa wanita satu bagian, laki-laki dua bagian. Makanya ibu-ibu yang seraya orang alih-alih sama kali-kali kejahatan ibu, Allah. Nggak tadi putar ibu. Ketika di arah masar, buku riwayat hidup kita diputar di payunan sasaha. Anu kurang disumput-sumput teh yo goni si eta teh ya. Jika nyawe getol kapang haus jadi kalakuan gitu. Astagfirullahaladzim. Itu ibu harus menjadi pengendali kita ya Bu ya. Di mana kita akan berbuat tidak baik. Itu ingat ya Allah kita bakal anak itu menantu bakal laju gitu ya. Apa yang kita lakukan ya. Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran atau tidak? Semuanya akan dirasakan balasannya nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun kebaikan akan dilihat. Tadi kan 2000 kan bakal dilihat ibu. Kalau memang kemampuannya seperti itu, ya luar biasa gitu ya. Jadi berbuat kebaikan sekecil apapun ibu kan hanya nyimpen di jalan raya batu kurang digigitnya kan itu sudah amal. Berkata manis saja sudah amal. Ibu balik ke mana? Harus dari bertasuk. Keharap boleh tiba itu kan astagfirullah. Kenapa sih ucapan saja bisa jadi amal? Tepan di ibu tepan di rumah sakit. Kata tapi ibu datang alhamdulillah padahal kita tuh mau ke rumah sakit ya. Tapi tetap mana tadi lagi ibu tuh cager. Jadi subhanallah ibu masya Allah gitu ya. Pahala itu banyak gitu ya. Pidorokannya juga banyak. Tapi pahala juga banyak kan itu dalam Islam itu bagaimana kewajiban kita sikap kita. Betapa manis ya, terus ibu subhanallah ngobrol so ibu di bumi, anu gaduh bumina somenya, betah itu ibu. Sama usah disuguhan bagainya bu ya, kamu dari suguhan. Akhirnya ibu disuguhan di bumi, tapi anu gaduh bumina hasil budi jauh.
Bisa nggak makanan itu masuk ke dalam mulut? Nah, cuma ibu-ibu harus subhanallah. Dan kalau ibu-ibu yang orang yang sumeah itu bakal awet muda, mukanya kan tidak akan cepat keriput, tidak akan cepat kelaran tuh. Daripada saya tuh sudah ke 82 tuh, usia pribadi. Ya, kenapa ya happy aja gitu ya? Akhirnya kalau pasien penyawat yang sangat menakutkan, dokter nabi si ibu mama hebat sih. Kita mau apa lagi, gitu ya? Kan itu sebenarnya berusaha. Saya kan berusaha ya. 3 minggu sekali saya harus disuntik oleh dokter. Harganya sepi. Ya udah, ikuti aja, gitu ya. Nikmati aja. Saya masih bisa berbicara. Tapi gitu ya Bu ya. Bu dokter jangan terlalu banyak. Sebulan dalam hari 3 kali seminggu saya bicara, ibu pasti sosok saya ketemu minggu suara saya hilang lagi gitu ya, enak banget masih gitu. Jadi subhanallah, kenapa? Karena saya harus memanfaatkan maupun sehat gitu ya Bu ya. Kalau nanti saya sudah tidak bisa apa-apa lagi kan menyesal nanti. Makanya sama tidak mikirin penyakit kok gimana nanti kata Allah ya Bu ya. Jadi ibu juga sebegitu ya Bu ya. Ibu di pasien penyawat namai, ibu jangan mengeluh. Karena mengeluh itu bukan penyelesaian, tapi bersyukur alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan jadi penebus dosa. Berikan saya kesabaran, berikan saya kekuatan, ya berikan jalan. Saya harus bagaimana gitu Bu. Jadi jangan happy ketawa gitu ya Bu ya. Akhirnya ibu bos, aduh, capek ya gitu ya. Malah tambah ibu-ibu. Kalau kita mengeluh itu tambah. Kenapa? Karena otaknya itu tidak setel sama Allah. Tapi kalau itu saya mas sehat sama sehat, ya udah. Saya tadi dari Bandung kemarin ke Bandung karena katanya dioperasi. Bangun karena capek jadi tidur jam 8:30 jam 12 bangun dari jam 12 sampai sekarang saya tidak tidur lagi 3 jam setengah udah cukup udah. Kalau sering ketakutan jadi terdugi dan makanya selalu iman dengan amal soleh itu harus berdampingan. Keimanan seseorang akan dilihat dari amal solehnya. Sauna rajin, ya, mau rajin. Ingin meneruskan perjuangan nenek ya. Pido anak ibu-ibu anak ke SMA, hoyong kuliah nanti hoyong nama, hoyong tiasa di Madinah, dan cita-cita ingin menjadi ibu balik gitu ya, yang menjadi berdakwah. Pido anak di Sadayana gitu ya. Digambilkan jatah pribadi saya tenang. Ini akan ada yang meneruskan nanti. Alhamdulillah. Ya teman-teman mengakhiri orang untuk berdoanya Bu ya. Panengan ibu-ibu beribadah sebagai nyuwunkeun kaikhlasan anak dilebetkeun doa kaupun anak. Teteh tadi operasi gigi nanti opat kedah dikeluarkeun margi tumbuhna jantan penusuk gitu ya. Jantan kamari dioperasi nama ayeuna masih di rumah perawat. Mama pintu anak ibu-ibu mudah-mudahan tidak ada efeknya apa-apa gitu ya. Daripada dilebetkeun maka mau udah kesana.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiyatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ij'alna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur padamu ya Rabb. Kau masih beri kesempatan hidup pada kami semua. Kau masih beri kesempatan kami untuk bertobat dari dosa-dosa yang kami kerjakan. Kau masih beri kesempatan kami untuk menambah pahala iman, pahala amal kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah agar iman kami tetap menjadi tambah kuat, agar amal soleh kami bertambah meningkat. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, cukupkan segala kebutuhan kami, bukakan bagi kami rezeki yang halal, thayyiban, mubarakah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga titipkan anak keturunan kami ya Rabb. Jadikanlah mereka anak yang soleh dan solehah, yang menjadi qurrata a'yun, memberi kebahagiaan bagi kami di dunia dan di akhirat nanti. Jangan sampai tergoda dan keadaan negara yang seperti sekarang ini. Kami takut ya Rabb, iman anak cucu kami terganggu oleh situasi yang seperti ini. Bimbinglah mereka apabila mereka jauh darimu karena kesalahan kami tidak mampu bimbingnya. Kami mohon padamu ya Rabb, ampuni dosa kehilafan kami. Kami titipkan pada kamu, bukakanlah hidayah untuk anak keturunan kami ya Allah. Untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, berikanlah dia kesabaran ya Allah. Kemudian ya Allah, usaha berobatnya sebuah usaha yang kau ridhoi menjadi kesembuhan, karena Engkaulah yang maha penyembuh. Angkat rasa sakitnya, mudahkan segala urusannya, cepat dan sembuh kembali ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mereka yang merawat orang-orang yang sakit, berikanlah mereka kesabaran untuk merawatnya. Jadikanlah dia menjadi pahala untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami takut ya Allah, di saat Kau sebut nyawa kami, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni segala dosa-dosa kami. Karena kami sadar begitu banyak waktu telah kami buang sia-sia. Ibadah kami masih jauh dari sempurna ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum orang-orang yang mungkin pernah kami sakiti memaafkan kehilafan kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum harta yang Kau titipkan kami manfaatkan sesuai dengan petunjuk-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Cabutlah nyawa kami jika kami sudah siap dan bekal yang banyak untuk kembali ke Engkau. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kepada siapa lagi kami mohon Kau bukan kepadamu. Ampunilah segala dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna wa walidayna wa jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten tidak ada seriusan kira paus karena untuk ibu-ibu saya, mudah-mudahan ibu Abada saat benar-benar memberikan pribadi salam ibu Wati karena harus manfaat kayak jaya sosial para risma palingan tausiana anu perjalanan mudah-mudahan ibu sareng amal orang biasa nama kenana judulna hati nuwun. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, demikian acara pengajian kali ini. Terima kasih atas kehadiran serta perhatiannya. Semoga Allah SWT mencatat aktivitas kita hari ini sebagai amal keikhlasan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Saya selaku pengatur acara
mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga ibu-ibu memaafkan. Marilah kita